Pada hari ini, besok sama lusa di Forever Sabah kami ada 3 kumpulan berpecah 3 serentak kami. Satu kumpulan di Tuaran, dorong dorong meluangkan masa dengan petani. Ada satu kumpulan lagi dorong pergi Nabawan, dorong pergi berjumpa dengan masyarakat orang Murut untuk belajar pasal orang Murut yang bergantung kepada sumber hutan. Dan kumpulan kami ini uh, tugas kami pergi di Pitas Laut lah untuk menjalankan program dengan community yang nelayan pula. Jadi setiap daripada kami ini ditugaskan untuk menjalankan aktiviti temu bual lah, tapi temu bual secara santai. Untuk sebab tuh kamu tahu juga kan Valley Immersion macam tahun lalu tujuan dia adalah untuk supaya semua orang di Forever Sabah, bukan saja saya sama CCT, sebab saya sama CCT saja selalu pergi sini, tapi semua orang, tidak kira dia orang daripada program apa, dapat memahami sepenuhnya pasal pasal itu community, pasal sejarah dia orang, budaya, cara hidup, dan sebagainya lah. Jadi kami setiap daripada kami ini akan meluangkan masa dengan semua sebanyak sebanyak mana keluarga yang boleh untuk buat sesi temu bual secara ringkas lah. Lepas tu uh, kami akan buat macam sesi pembentangan lagi untuk bagi perkongsian pasal hasil-hasil dapatan yang ada setakat inilah untuk dapatkan maklum balas daripada community tentang topik-topik yang berkaitan lah. Saya tidak akan sebutlah topik itu topik apa, tapi dia memang sangat berkait rapat dengan sejarah, budaya, cara hidup, sumber-sumber alam sekitar yang ada di sini dan sebagainya lah. So inilah yang kami akan buat selain daripada uh, memastikan semua orang yang datang hari ini dapat menyelami ataupun mengalami itu pengalaman dan tinggal di kampung dan bersua muka dengan masyarakat kampung lah dan berinteraksi dengan masyarakat kampung. So for your information, Forever Sabah, our organization have been working in the Kinabatangan region since 2006. It all began with partnership with Copel, that famous community co-op, about 180 kilometers upriver from here. And organically, that relationship has brought us here in this village in 2015. And we were mandated by the Sabah Forestry Department to develop a long-term engagement program with all the villages here that's living in this area. So for your information, this place is formally called the Lower Kinabatangan Sagama Wetlands. It's one of the largest coastal mangrove estuarine ecosystem in Sabah. Not the largest, actually. The whole east coast of Sabah is just covered in mangroves. 60% of mangroves in Malaysia is found here. So it's the largest wetland recognized under the International Convention on Wetlands. It gained recognition in 2008. But historically, local communities living in this area have been marginalized. They were never included in policy decisions. They are, they lack basic amenities such as clean water and electricity and economic opportunities. What else? This area historically have been subject to mass exploitation of natural resources. It started with timber and then oil palm and then commercial fisheries. Fisheries was largely unregulated back in the day. So part of what we do is to, look at everything holistically and develop a long-term program with the people here so that livelihoods and collective rights
natural resources for the livelihoods can be secured or recognized by the government, and also the role of the communities living here in supporting natural resource management can be also recognized. Yeah, so since 2015, most of the effort focus on building that relationship, foster mutual learning, and also run a few community-based projects focusing on addressing poverty, also areas on community-based participatory monitoring of natural resources, mapping, social studies, socio-economic studies, many things. And now we have a project with them to develop a renewable energy facility in this village in this next 1 or 2 years, so that their livelihoods can be more productive with renewable energy. They can produce ice so that they can keep their fish fresh, and many things. Yeah. So we work with 8 villages in this area. Hutan Sulu ini merah, jadi perubahan 100%. Jadi ikan itu terkesan lah macam makin kurang dia di sini sebab air terlampau panas. Jadi dia lari pergi tempat yang kuning-kuning saja ataupun pergi yang hijau-hijau. Sekali lagi ini semua masih ramalan lah. Tapi ikan kecil macam ikan pelagik lah, pelagik macam ikan putih, bawal, semua yang pelagik yang laju-laju yang naik pergi atas air, ikan yang kamu tahu juga kan semua jenis ikan yang begitu, yang putih, yang warna perak. Dorong akan terjadi banyak di kawasan sini sampai 100% perubahannya. Tapi dia akan pindah pergi tempat yang kurang panas lah, lagi jauh. Kalau macam tempat kita di Kinabatangan kamu nampak dia biru kurang kan sini. Di sini banyak biru, sebelah sini kurang, tapi di lautan Filipina ada biru-biru sedikit. Sudah pernah masuk newspaper tahun 2022 kalau di Semenanjung, ikan yang paling penting untuk orang di Semenanjung ikan kembung kan, ikan rakyat, ikan marhain kan, orang macam kita punya basung lah, orang punya lumahan. Kalau kita ini lumahan ini macam apa? Lumahan jantan. Lumahan jantan. Ini yang lumahan kecil-kecil di sana. Nelayan di sana, orang bilang itu lumahan, itu ikan kembung di sana lari terlampau jauh. Jadi tiada di dalam laut Malaysia. Orang terpaksa pergi ceroboh masuk pergi lautan India lah, ataupun naik pergi dekat-dekat Thailand, Vietnam untuk pergi bubut dia. Sebab dia lari pergi sana. Sebab di tempat di sini dia bilang satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Science pada April mendapati bahwa 45% daripada stok ikan dunia dijaga akan pindah. Bukan ikan itu makin kurang, dia lari pergi tempat lain. Ini jadi krisis sudah nih di Semenanjung nih. Jadi banyak ikan rumahan kita dijual di sana juga. Nah, lepas itu ikan tamban di sini. Tahun berapa kita hilang? Belum ada datang kan tuh ikan? Ada kapal sekarang, ada sudah. Ada dapat. Di mana? Di area Tanjung Pasir, umumnya ada dapat. Tanjung Pasir. Ya, sampai 700 kilo. Di sini belum ada lah. Oh. So ini pesan ikan lah. Oke, yang seterusnya pasaran paras air laut. Menurut itu model itu komputer menjelang 2050 beginilah rupa kawasan Tapak Ramsar. Di kawasan Melangking, kawasan Kuamut, kawasan Moro sama Abai Lama dijangka terkesan lah. Di sana bakal ada apa? Makin lama makin banyak kawasan itu akan air lautnya akan naik.
kalau di kawasan dekat-dekat kampung kamu macam area Turusan Kapal tuh yang biru-biru nih kan, dia anulah apa ini karena ditenggelami air. Jadi menjelang 2050 ini orang punya anulah ramalan komputer modern lah, saintis dari kita berapa buah negara tuh membuat kajian pasal ini lah. Lepas itu satu lagi kajian menjelang akhir abad ini, makin tidak tahan kita keluar di luar berjemur matahari sebab dia makin panas lah. Jadi menjelang menjelang akhir abad contohlah kalau dulu kita boleh tahan mungkin 5 jam di bawah matahari, nanti tidak lama lagi kita rasa macam 4 jam pun Sandi sudah mau pingsan sudah. Mungkin nanti dalam 100 tahun akan datang mungkin kita hanya mampu bertahan 3 jam saja di bawah matahari. Lepas itu bilang macam sebab kau kena stroke, heat stroke nanti kan setelah kau ya stroke haba. Ini kawasan yang kena zoom lah, jadi kawasan Pitas merah memang high lah, panas yang bukan melampau tapi memang dapat sangat panas lah. Berisiko tinggi, ada risiko tinggi. And then cuaca panas, sorry tidak tahu ini sekarang, sorry yang merah ini sekarang memang moderate, panas lah, merah memang panas. Berapa jam kamu tahan sekarang? 5 jam. Lepas itu menjelang akhir abad nih dia jadi hitam, ekstrim sudah. Jadi mungkin 1-2 jam saja mungkin tahan di laut mungkin. Ataupun terpaksa pakai payung kah apakah. Ini menjelang akhir abad lah. And then musim kemarau pun dijangka akan jadi lebih panjang. Musim hujan pun akan jadi panjang. Dia tidak macam sebelum ini lah. Soal macam di sini menjelang 2100 itu peningkatan untuk kemarau akan naik sampai 36% lah panas. So ini semua kajian tapi belum ada lagi maklumat yang terperinci pasal adakah perubahan iklim ini sekarang sudah mulai memberi kesan sama masyarakat kampung. Lepas itu masyarakat kampung kena beradaptasi dengan perubahan iklim lah.